Tentunya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kehadiran saya di tengah-tengah jemaah sekalian dipertanyakan, mungkin ada yang belum kenal, karena berhubung Ustadz Fathur yang membawa jemaah sekalian, yang mendampingi selama kurang lebih 14 hari. Kebetulan kemarin membawa grup juga Zam-Zam yang kedatangan kemarin, jadi terpaksa saya datang ke kota Madinah dari Mekah Al-Mukarramah untuk membawa jemaah menuju ke kota Jeddah. Dan sebelum lebih jauh melangkahkan perjalanan ini, mari kita membaca doa bersama. Mudah-mudahan perjalanan ini selalu dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini diselamatkan oleh Allah. Mari kita membaca doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillah majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sahkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa atwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata bi rahmatika ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meninggalkan kota Nabi ini, meninggalkan kota Rasul. Maka setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tapi perpisahan inilah yang mungkin kiranya kita tidak inginkan, karena yang mana kita selama berada di Madinah ini begitu indahnya keberadaan kita melaksanakan ibadah dan juga melaksanakan ziarah kepada Rasulullah SAW, melakukan ziarah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan kita berharap perpisahan ini bukanlah yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita masih bisa dikuasakan lagi untuk datang ke kota Nabi ini, melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih khusyuk lagi, melaksanakan ibadah-ibadah berziarah kepada Rasulullah SAW. Para dhaifullah Rahman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, selama kurang lebih 14 hari kita berada di negara Arab Saudi, tentunya di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Tentu banyak suka maupun duka yang sudah kita lewati bersama. Bahagia, senang, sedih juga kita sudah lewati bersama. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah dan ibadah, termasuk melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan tawaf, baik itu tawaf umroh, baik itu tawaf sunnah, melaksanakan ziarah. Tentu
Tentunya Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran yang sudah kita dapat, banyak pahala yang sudah kita peroleh. Sebagaimana umroh, keutamaannya adalah penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umrah yang satu ke umrah yang lain itu termasuk kafarah, menghapus dosa di antara keduanya. Makanya ini suatu amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan amalan ini adalah amalan yang paling afdal dilakukan daripada kita melaksanakan jihad. Karena umrah ini termasuk perjalanan hijrah, perjalanan jihad fisabilillah. Jihadus sagir, kata Rasulullah SAW, jihadul kabir wa jihadul al-mar'ah. Jihadul kabir, jihadnya orang-orang besar, jihadnya orang-orang yang memiliki kedudukan, jihadnya orang-orang yang memiliki harta. Wa jihadus sagir, dan jihadnya para pemuda, anak-anak kecil. Wa jihadul al-mar'ah, dan jihadnya seorang perempuan, al-haji wal umrah, yaitu engkau melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah. Tentunya juga dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamuhu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada suatu keberkahan ketika kita melaksanakan hijrah. Perjalanan ini adalah perjalanan hijrah, perjalanan yang sangat Allah agungkan, perjalanan yang sangat Allah ridai, Bapak Ibu sekalian. Wahajaru, ketika kalian melaksanakan suatu hijrah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu, dan juga melaksanakan perjalanan jihad. Jadi jihad itu bukan hanya kita berperang melawan orang-orang kafir. Ada jihad yang paling afdal, yaitu berangkat melaksanakan haji dan umrah. Ini yang dinamakan jihad hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan saudara kita, meninggalkan orang tua kita, berangkat berhijrah menuju dua tanah suci Mekah Al-Mukarramah, berjihad, jihad hawa nafsu. Tentunya dalam sebuah jihad, dalam sebuah hijrah, perjalanan ubudillah kita ini banyak cobaan, banyak ujian. Tentunya itu diukur daripada peringkat keimanan kita dan juga peringkat ibadah kita. Makanya ketika kita berangkat menuju hijrah, menuju kedua tanah suci, Allah itu tidak membedakan status sosial seorang hamba, baik itu seorang pejabat, baik itu seorang konglomerat, rakyat jelata. Yang dinilai oleh Allah hanya satu, yaitu ketakwaan kita, Bapak Ibu sekalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita. Makanya perjalanan ini, Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mengeluarkan harta-harta kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi harta yang kita keluarkan, biaya yang sudah kita berikan kepada penyelenggara, apapun yang sudah kita belanjakan di dua tanah suci ini, jangan sampai ada keluh kesah dalam hati ini. Jangan nanti kita merugi melaksanakan ibadah umrah ini. Ada kata-kata unek-unek, wah saya rugi melaksanakan umrah dengan biaya yang sudah banyak saya keluarkan. Ketika Bapak Ibu sekalian berunek-unek seperti itu, Bapak Ibu sekalian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka Allah menolak panggilan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita berjihad ini mengeluarkan harta kita. Sebagian harta kita sudah kita keluarkan, harus dengan hati yang ikhlas, harus dengan hati yang sabar. Apapun bentuknya yang kita dapat, jangan sampai ada unek-unek seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Bi amwalihim wa anfusihim darajatan indallah. Derajatnya dimuliakan oleh Allah, wa ulaika humul faizun, dan insya Allah hidupnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya jangan sampai ada unek-unek seperti itu.
kita ikhlas saja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah biaya yang sudah kita keluarkan, apapun yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah yang lebih banyak. Maka dari itu umrah keutamaannya juga yang kedua ini, umrah ini menghapus kefakiran, menghapus kemelaratan, menghapus kemiskinan Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW, ikutilah haji dan umrah, karena haji dan umrah ini adalah menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana diumpamakan bara api yang membersihkan kotoran-kotorannya emas, sebagaimana bara api yang membersihkan kotoran-kotorannya perak. Jadi kita dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit demi sedikit dengan adanya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama berada di dua tanah suci Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu sekalian. Tentunya ketika kita sudah melaksanakan ibadah di dua tanah suci, banyak perubahan-perubahan yang kita dapat nantinya setelah berada di tanah air. Bagaimana perubahan-perubahan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanamkan rindu kita kepada Rasulullah, tanamkan cinta kita kepada Rasulullah, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumul qiyamah. Kita mungkin sebagai umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah bertatap muka langsung dengan beliau, akan tetapi kecintaan kita, kerinduan kita sangat mendalam di hati kita, sehingga dari tahun-tahun yang lalu kita merindukan untuk datang ke kota Madinah, merindukan untuk datang ke kota Mekah. Setelah datang ke kota Mekah, setelah datang di kota Madinah, kita sia-siakan keberadaan kita. Kita sering komplain, masalah ini kita dikomplain, masalah itu dikomplain Bapak Ibu sekalian. Maka ikhlaskan saja, tanamkan kesabaran dalam hati ini. Insya Allah ibadah kita ini mendapatkan ibadah yang makbul, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sia-sialah kita melaksanakan ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah dan juga berziarah di kota Madinatul Al-Munawwarah para jemaah. Duyufullah, duyufur rahman.